Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah malam ini kita ketemu lagi di channel Bro Dirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam Rahayu. Terus kembali kepada sadar untuk mengetahui betul dialah pencipta, dan kesadaran inilah yang dicipta dari sang hidup. Agar korelasinya bisa berkesadaran pada wujud tubuh kedagingan manusia yang memiliki fungsi pada persifatan dan panca inderanya, agar bisa bersinergi, maka kesadaran perlu dikedepankan untuk bisa sadar dan berkesadaran. Kesadaran yang sadar untuk berkesadaran dengan sadar. Ya, ini bagus sekali ini ya. Artinya kita mulai menggali tentang kesadaran. Nah, tentunya dari kata kunci sadar. Ini sadar untuk apa? Sadar diri atau sadar berketuhanan atau sadar bahwa manusia adalah sebagian daripada alam semesta ini. Bagaimana untuk bisa memahami atau mewujudkan dari inti kesadaran itu sendiri, untuk bermuaranya atau arahnya kemana dulu ya Agung? Arahnya menyadari kesadaran itu adalah sebuah entitas yang ada di dalam tubuh atau yang ada di dalam diri manusia. Ketika seorang manusia menyadari dia dengan tubuhnya, sebetulnya itu namanya diri. Tetapi ketika manusia menyadari sesuatu di dalam dirinya berbeda dengan wujud diri ini, itu disebut dengan pribadi. Kesadaran pribadi inilah yang menjadi entitas. Karena di dalam pribadi ini biasa orang menyebutnya kesadaran batin, diri yang batin, atau kesadaran pada wujud disebut kesadaran diri. Kesadaran diri dan kesadaran pribadi menjadi kunci utama agar kita bisa mengetahui, betulkah kita ini dicipta, betulkah ada pencipta, dan kenapa kita dicipta. Ya, ini tentang kesadaran ini berarti sudah mengarah pada diri ya. Pada diri. Diri sebagai diri manusia. Ya. Manusia yang berkesifatan kedagingan dan manusia yang berkesifatan diri sebagai batin. Tentunya untuk bisa memahami tentang diri sebagai jasmani ya, atau badani atau berkedagingan, tentunya dalam yang disebut tadi diri sebagai batin atau sebutannya pribadi, tentu ini akan membentuk sebuah kepribadian atau sebuah jati diri. Apa begitu? Ya, arahnya ke situ. Ketika manusia atau kesadaran ini bisa mengidentifikasi wujud diri atau wujud tubuhnya sebagai bentuk nyata dari kehidupan, tetapi ada sebuah kenyataan yang di dalamnya ini tidak nyata tetapi ada. Itulah yang disebut jati diri, isi yang ada di dalam wujud kedagingan ini. Dan itu juga harus bisa dibedakan, karena di dalam wujud diri ini ada namanya berkesadaran pada pikiran atau akal, berkesadaran pada perasaan atau persifatan, berkesadaran pada nafsu atau keinginan. Tetapi semuanya memiliki derajat
jika kita melihat kesadaran pada batin atau pada pribadi. Karena pada wujud tubuh manusia, kedagingan manusia ini terhukum dengan dualitas kehidupan. Ada baik, ada buruk, ada lebih, ada kurang, ada benar, ada salah. Tetapi yang ada di dalam diri yang disebut pribadi hanya berisi sifat-sifat pencipta dan kesadaran atas hidup itu sendiri. Hidup adalah gerak, hidup adalah energi, hidup adalah daya. Itulah yang menghidupkan kesadaran itu sendiri. Bicara tentang diri atau sebagai manusia, ini kan dalam persepsi kedagingan ini ada yang dinamakan panca indera. Ya. Panca indera di sini berkaitan dengan kedagingan atau juga berkaitan dengan pribadi, atau ini ada sedikit perbedaannya atau gimana? Ada perbedaan. Ada perbedaan. Ketika pada wujud diri atau tubuh kedagingan, panca indera ini berjumlah 5. Karena panca. Tetapi indera yang ada pada kesadaran pribadi, pencipta hanya memberi ketetapan melihat, mendengar, dan rasa. Melihat, mendengar, dan rasa. Itulah kenyataan pribadi, itulah kenyataan kesadaran. Maka dia hanya sebagai penyaksi atas adanya pencipta dan seluruh yang menjadi konsep kuasa pada sifat-sifat dan hidup untuk bisa mencipta wujud-wujud kehidupan.